Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arta Nurwandari. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Eksistensi Kesenian Tari Gobo pada Masyarakat Melayu di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hendro Danimunti MHum selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian sejarah, karena beliau selalu memberikan bimbingan, kritikan, serta saran bagi kami mahasiswanya. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahasnya ke dalam 3 poin. Yang pertama, alasan saya memilih judul yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian yang meliputi metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data. Hal yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, serta budaya yang masing-masing tersebar di 34 provinsi. Dan tentunya di masing-masing provinsi di Indonesia ini juga memiliki suku, budaya, serta keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara sejak zaman dahulu sudah menjadi wilayah yang strategis akan keberagaman budaya. Penduduk dari Sumatera Utara ini beretnis Melayu, Tapanuli Tengah, Batak, Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Papa, dan Nias. Sedangkan suku pendatang di Sumatera Utara yaitu Jawa, Padang, Cina, dan Sunda, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki keberagaman budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Terdapat 7 unsur secara universal kebudayaan tersebut, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi, serta kesenian. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh setiap etnis yang berada di seluruh Indonesia ini. Salah satunya adalah etnis Melayu yang berada di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang tentunya bentuk-bentuk kesenian Melayu yang ada di Sumatera Utara sampai saat ini masih sangat beragam. Dan di wilayah Imperium Melayu seperti Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Labuhan Batu, Asahan, serta Tanjung Balai juga memiliki keunikan dari adat dan istiadat etnis Melayu ini. Dari sekian banyaknya kesenian yang berkembang dari kebudayaan Melayu, salah satunya adalah tari tradisional. Nah, tari tradisional ini juga memiliki jenis serta maknanya yang masing-masing di setiap daerah juga berbeda, walaupun tari itu sama. Dan masyarakat secara turun-temurun mewarisi kekayaan budaya tentunya dari para leluhurnya, yang pada masa itu menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pola kehidupan masyarakat. Karena kesenian tradisional ini merupakan unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau bangsa tertentu. Salah satunya adalah di etnis Melayu. Dari sekian banyaknya kekayaan budaya pada masyarakat Melayu, salah satunya adalah di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah Tari Gobo. Tari Gobo merupakan kesenian etnis Melayu yang lahir di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 1895. Tari ini dikenal sebagai kesenian untuk pengobatan bagi warga yang mengalami penyakit. Nah, pengobatan ini dengan menampilkan tari gobuk tersebut, dan ternyata tari ini tidak diperuntukkan untuk seluruh warga gitu, melainkan dikhususkan bagi keluarga yang memiliki garis keturunan dari yang mewariskan kesenian tersebut. Orang tersebut pada saat itu sedang tekun sekali mengerjakan sebuah sampan, dan ketika ingin memperindah kayu yang ada di dalam sampan yang hampir rampung tersebut, beliau tidak sengaja menggunakan kapak dan mengenai kakinya.
Nah, pada masa itu, pengobatan itu tidak seperti pengobatan masa sekarang yang ada rumah sakit, ada dokter. Orang tersebut pergi ke pinggir pantai dan bersenandung di pantai tersebut, dan ketika senandung itu sedang dilantunkannya, tidak sengaja ia mendapatkan petunjuk bahwa kaki yang luka itu bisa diobati dengan cara menyediakan 7 gobuk dan bunga 4 warna serta kue 99 warna, sekaligus menampilkan tari gobuk agar penyakit yang dideritanya dapat sembuh. Dan dari kisah inilah konon katanya awal dari mula adanya tari gobuk yang berkembang sampai saat ini di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Tari gobuk merupakan tari yang sangat terkenal oleh etnis Melayu masyarakat di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin ini. Namun, seiring berkembangnya zaman, hingga saat ini sudah sangat jarang dipertunjukkan dan disajikan tari gobuk ini ke khalayak umum. Tentunya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran ataupun minat dari generasi muda untuk tetap meneruskan tari gobuk ini sebagai kesenian tradisional yang sudah turun-temurun berkembang di daerah tersebut. Dari latar belakang di atas, muncullah keinginan penulis untuk membahas mengenai judul eksistensi kesenian tari gobuk pada masyarakat Melayu di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan latar belakang di atas pula, timbullah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah kemunculan kesenian tari gobuk pada masyarakat Melayu di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Yang kedua, bagaimana perkembangan tari gobuk di Desa Nagur dari pertama muncul hingga saat ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya-upaya dalam mempertahankan dan melestarikan eksistensi kesenian tari gobuk di Desa Nagur. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tadi, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitiannya. Yang pertama adalah mendeskripsikan sejarah kemunculan tari gobuk di Desa Nagur. Yang kedua, mendeskripsikan mengenai perkembangan tari gobuk di Desa Nagur. Dan yang terakhir adalah menjelaskan upaya-upaya dalam melestarikan serta mempertahankan eksistensi kesenian tari gobuk di Desa Nagur. Penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan subbab untuk mempermudah dalam penulisan agar runtun dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang diteliti, yaitu tentang eksistensi kesenian tari gobuk pada masyarakat Melayu di Desa Nagur, juga rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab berikutnya, yaitu bab 2 mengenai kajian teori, peneliti membahas mengenai teori, definisi konseptual, dan kajian terdahulu yang relevan sebagai referensi hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang mirip dengan kajian peneliti. Pada bab 3, metode penelitian, peneliti memberikan gambaran mengenai metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4, dan pada bab ini menjelaskan hasil penelitian lapangan yang telah ditemukan peneliti di lokasi penelitian, yaitu di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan bab yang kelima, yaitu penutup, peneliti menuliskan kesimpulan dan saran dari penelitian lapangan tentang eksistensi kesenian tari gobuk pada masyarakat Melayu di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya, pada bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama adalah teori. Pada penelitian ini saya menggunakan teori fungsionalisme tentang kebudayaan yang dikembangkan oleh Branislaw Malinowski, yaitu teori fungsionalisme ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam ilmu sosial yang tentunya menekankan pada saling ketergantungan antara institusi dan kebiasaan pada masyarakat tertentu. Berdasarkan dari definisi mengenai teori fungsionalisme itulah yang
membuat saya untuk mengambil teori ini sebagai teori dalam penelitian saya mengenai eksistensi kesenian tari gobuk pada masyarakat Melayu di Desa Nagur. Selanjutnya, pada definisi konseptual, saya menjabarkannya menjadi 5 poin. Yang pertama tentunya mengenai eksistensi, yang kedua kesenian, yang ketiga tari gobuk, yang keempat masyarakat Melayu, dan yang kelima Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Subbab yang terakhir pada bab 2 ini adalah kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini adalah peninjauan kembali terhadap buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang terkait dengan peneliti atau yang sedang diteliti. Menelusuri kajian terdahulu ini berfungsi untuk mengetahui manfaat dan melengkapi penelitian sebelumnya, untuk menghindari plagiasi dan memberikan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama pada bagian metode dan pendekatan penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan antropologi. Melalui pendekatan antropologi ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah gambaran tentang kebudayaan masyarakat Melayu di Desa Nagur. Selain itu, dapat juga menghasilkan sebuah penjelasan yang mampu mengungkapkan upaya apa yang dilakukan masyarakat Melayu di Desa Nagur dalam mempertahankan serta melestarikan tari gobuk. Mengenai lokasi dan waktu penelitian, yang dimana saya mengambil lokasi penelitian di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Alasan saya memilih lokasi ini karena Kecamatan Tanjung Beringin merupakan kampung kebudayaan Melayu yang tentunya kental akan tradisi adat istiadat Melayu. Dan Desa Nagur juga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin, yang dimana desa ini merupakan desa tertua di Bedagai. Untuk instrumen penelitian dalam hal ini, saya menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, instrumen wawancara, instrumen observasi, serta instrumen dokumentasi. Untuk memperoleh gambaran maupun data yang dikumpulkan dalam penelitian, dalam hal ini saya menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari informan ataupun objek yang ingin diteliti. Dalam hal ini saya menggunakan informan dari keturunan kerajaan Bedagai itu sendiri, para pemain tari gobuk, tokoh masyarakat Melayu, sekretaris desa ataupun kepala desa, serta masyarakat yang berada di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Data sekunder ini itu dapat diperoleh melalui instansi-instansi perpustakaan yang berupa buku, skripsi, dokumentasi, arsip, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam teknik analisis data, saya menggunakan 3 proses untuk menganalisis data tersebut. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir adalah verifikasi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah berkenan dan bersedia untuk menonton video saya mengenai presentasi proposal penelitian dengan judul Eksistensi Kesenian Tari Gobuk pada Masyarakat Melayu di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.